Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit 93,4 triliun rupiah. Ini artinya realisasi tersebut setara dengan 0,41% terhadap produk domestik bruto. Dalam laporan APBN kita, Kementerian Keuangan tercatat hingga Juli 2024 anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN defisit 93,4 triliun rupiah. Defisit sebesar ini setara dengan 0,41% terhadap produk domestik bruto. Di mana defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran pemerintah. Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara hingga Juli 2024 terkumpul sebesar 1.545,4 triliun rupiah atau turun 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Belanja negara sampai dengan akhir Juli, ini periode akhir Juli ya, jadi bulan ke-7 belum, walaupun kita sampaikan Agustus. Yaitu mencapai 1.638,8 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3% dari pagu. Kalau kita lihat, gross dari belanja kita cukup tinggi dan ini konsisten. Meskipun kalau dibandingkan bulan lalu yang sekitar 14%, ini agak menurun pertumbuhannya, tapi ini pertumbuhan tinggi. Nanti teman-teman kalau lihat dari growth di dalam GDP, kenapa kontribusi kita kelihatan mengecil, nanti bisa dijelaskan juga. Kemudian dari total postur, bulan Juli kita mengalami defisit 93,4 triliun atau 0,41% dari GDP. Ini masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus sebesar 179,3 triliun rupiah. Sementara ketika pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai 1.638,8 triliun rupiah atau melonjak 12,2% sampai akhir Juli 2024. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga, belanja non-kementerian lembaga, dan transfer ke daerah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu di tengah berbagai gejolak global, Indonesia menjadi salah satu bright spot yang mampu menunjukkan performa perekonomian yang cukup resilient. Ya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menegaskan bahwa meskipun mengalami defisit sebesar 93,4 triliun rupiah, APBN masih tetap berperan sebagai shock absorber bagi pergerakan ekonomi dalam semester 1 lalu, di mana dinamika dan tantangan perekonomian global membuat kinerja perekonomian domestik semakin kuat ditopang oleh perekonomian yang tumbuh konsisten di atas pertumbuhan global, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami tren tumbuh di atas 5% dalam 6 kuartal berturut-turut. Selain itu, Indonesia juga berhasil menurunkan inflasi dengan cepat. APBN akan tetap berperan sebagai shock absorber. Kita bersyukur bahwa pada saat ini secara harga komoditas untuk ICP, kita lihat tadi realisasinya itu kurang lebih sama dengan asumsi kita untuk APBN 2024. Yang cukup deviate itu tadi adalah untuk kursnya tadi di APBN 2024 adalah 15.000. Sejauh ini year to date sudah sekitar 15.900-an. Nah, ini tentunya akan menambah beban untuk subsidi dan kompensasi dari energi BBM juga. Akan tetapi kita melihat kemarin sudah dilaporkan di dalam Lapsem untuk sampai akhir tahun outlook kita. Ini akan tetap masih terkendali dan dalam batas-batas yang cukup bisa kita. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan mencermati tren dari pelebaran defisit APBN 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Halo, selamat pagi Pak Eko. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, kabar baik. Terima kasih atas waktunya dan kita akan sapa juga ini ada Pak Angga Wira, Sekjen BPP HIPMI. Selamat pagi Pak Angga. Pagi Mas Pras, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu nih Pak Eko. Kalau kita cermati, Anda melihat bagaimana dengan data tadi yang sudah disampaikan, defisit APBN kita 93% atau sekitar 0,41% terhadap PDB. Apa yang bisa kita review dengan angka-angka ini? Silakan.
Ya, defisit itu terjadi tentu saja karena ada aspek dinamika di penerimaan maupun belanjanya begitu Mas Pras ya. Oke. Kalau kita cermati 0,41% terhadap PDB ini ya ada peningkatan begitu ya. Tapi memang kalau ini hal yang wajar sebetulnya ya karena kan seiring dengan katakanlah tingkat belanja ya yang oleh pemerintah juga biasanya semakin mendekati Desember, nah itu mengarah kepada belanja yang lebih agresif gitu ya, lebih besar begitu. Oke. Sehingga kalau dalam perjalanan dari bulan ke bulannya itu mengalami peningkatan, ya sebetulnya itu hal yang wajar ya. Tapi memang di sisi lain peningkatan defisit juga sebetulnya ada kaitannya dengan penurunan tingkat penerimaannya ya. Kalau kita lihat dari rilis APBN kita kemarin ya di bulan Juli itu kan memang masih terjadi penurunan tingkat penerimaan dari target ya, masih minus lah kira-kira targetnya gitu, walaupun Oke. presentase minusnya itu mengecil begitu. Kira-kira gambarannya semacam itu sih. Ya, tapi apa yang bisa kita lihat dengan pelebaran defisit yang kalau kita lihat kan terjadi dalam 3 bulan terakhir bisa dikatakan begitu. Apakah memang ini kayak tadi ya kaitannya dengan penggunaan dari APBN-nya, dari sisi penerimaan kah, atau Anda melihat tren ini yang masih akan berpotensi lanjutannya tetap ada begitu, Pak Eko? Ya, kalau melihat dari potensi apakah defisit akan berlanjut, saya rasa iya ya, karena sebetulnya APBN kita 2024 ini memang didesain untuk defisit ya, dengan maksimal defisit itu sekitar sebenarnya 2,29% ya target defisit kita. Jadi sebenarnya masih ada ruang untuk memperlebar defisit Oke. kalau sudah dengan rencana begitu ya. Tapi juga ada prognosis ya peningkatan dari ini ya defisit ya, katanya bisa sampai 2,7 begitu. Iya. Tapi keseluruhan sih berarti menggambarkan bahwa memang ada ke depan ya strategi untuk mendorong belanja begitu, dan itu kemungkinan akan mau nggak mau ya itu akan memperlebar defisit kita begitu kepada mudah-mudahan saya masih sesuai target begitu ya. Oke, nah dari sisi pelaku usaha, HIPMI melihat bagaimana Pak Angga Wira terkait dengan kondisi saat ini? Apakah memang kontribusi dari penggunaan implementasi dana-dana APBN ini benar-benar dirasakan dampaknya terhadap dunia usaha di tanah air? Ya, tentunya kan sebenarnya APBN ini kan salah satu instrumen ya untuk menggerakkan pertumbuhan. Tapi tentunya dengan tadi juga disampaikan oleh Mas Eko ya, makin tight ya penerimaan kita. Tentunya kita harus cermat ya, pemerintah harus cermat dalam membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tentunya bisa mendorong produktivitas gitu. Ini saya rasa kunci utamanya, dan yang terpenting lagi bagaimana pemerintah mampu memfasilitasi agar investasi ini bisa berjalan dengan baik ya, karena nggak lain dan nggak bukan kalau kita memang mau mendorong industrialisasi kita ya, yang sekarang juga saya lihat juga kita sudah masuk ke lampu kuning ya. Ini salah satunya caranya adalah dengan bagaimana kita mampu menjadi negara yang ramah akan investasi ya. Nah, pemerintahan Pak Jokowi sudah menggagas Undang-Undang Cipta Kerja ya. Cuman memang masih perlu adanya sinkronisasi dan tentunya kesamaan pandangan ya antar kementerian lembaga dan hingga rantai komando kepada pemerintah daerah gitu loh. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi negara yang apa ya, yang dianggap easy of doing business gitu loh. Kalau kita lihat kan kompetisi kita di Asia Tenggara ini sangat-sangat ketat dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Malaysia gitu. Dan apalagi kalau kita lihat secara statistik pertumbuhan ekonomi dua negara Vietnam dan Malaysia sudah meninggalkan kita cukup jauh gitu. Jadi ini kita harus benar perlu hati-hati. Yang terpenting pemerintahan ke depan menurut saya harus membangun stabilitas politik yang kondusif ya. Yang lainnya tentunya harus satu kata dan perbuatan gitu hingga ke pemerintah daerah. Nah, ini pembenahan sistem politik ya menurut pandangan saya. Mungkin nanti Mas Eko bisa menambahkan, mungkin ini di luar daripada konteks implementasi ekonomi, tapi menjadi sangat penting gitu, karena
dari pengalaman kami di lapangan, terkadang problem-problem itu mengemuka gitu. Ini menjadi salah satu contoh misalnya yang menjadi tantangan mengenai pembebasan lahan gitu untuk investasi. Ini menjadi tantangan. Terus juga misalnya pemerintah daerah dengan alih-alih untuk meningkatkan penerimaan, tapi tiba-tiba menaikkan nilai objek pajak gitu. Jadi harga tanah kita tidak kompetitif. Jadi pemerintah pusat maunya kita kompetitif, tapi di sisi lain pemerintah daerah, wah yang penting gue dapat income di awal gitu. Tapi itu kan akhirnya investasi yang mau masuk akhirnya berpikir ulang karena ketika di scoring itu nilai kita jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga kita, walaupun mungkin kita punya nilai tambah yang lain yaitu market kita yang sangat besar. Tapi itu kan secondary ya. Tapi orang ketika investasi pasti pertama itu yang dipenting itu bagaimana masuk dan bisa berinvestasi dengan aman, stabil, dan tentunya efisien gitu. Itu yang menjadi kunci menurut saya. Mas Menarik Pras. ini ya, untuk penerapan dari efisiensi dan efektivitas berarti penggunaan dana APBN ini harusnya memang terintegrasi, bahkan sinkronisasi yang Anda harapkan dari pusat ke daerah. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Angga dan juga Pak Eko. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan surplus defisit APBN di tahun 2024 ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat pergerakannya dari bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Juli 2024. Januari sampai dengan April kita sebenarnya masih mencatatkan surplus ya. Kemudian di bulan Mei ini sudah mulai ada defisit 21,8 triliun rupiah, kemudian defisit melebar lagi di bulan Juni menjadi 77,3 triliun rupiah dan di bulan Juli membengkak lagi menjadi 93,3 triliun rupiah. Ya, baik itu dia untuk surplus ataupun defisit APBN 2024 Juli 93,4 triliun. Kemudian dari sisi persentasenya kita akan lihat seperti apa pergerakan dari Januari sampai juga dengan bulan Juli 2024. Ya, di bulan April surplus masih tercatat 0,33% terhadap PDB. Kemudian di bulan Mei seiring juga dengan nilainya yang turun, persentasenya minus 0,1%. Kemudian di bulan Juni minus 0,34% dan Juli 0,41%. Berikutnya kita lihat dari sisi pendapatan dan belanja negara Januari sampai dengan Juli 2024. Untuk pendapatan negara mencapai 1.545,4 triliun rupiah atau 55,1% dari target. Sementara belanja negaranya 49,3% dari pagu atau 1.638,8 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Eko Listianto, kemudian juga Pak Angga Wira. Baik, Pak Eko, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan kepada pemirsa begitu, Anda melihat seperti apa sih tren-tren dari pergerakan defisit kita, kemudian Anda katakan potensinya masih melebar. Lantas bagaimana dengan pendapatan belanja dan negara tadi? Apakah upaya-upaya untuk meningkatkan belanja negara ini akan memperlebar defisit meskipun kita tahu IMF pun sudah memberikan warning ini? Pak Eko, silakan. Ya, yang pertama terkait dengan sisi penerimaan ya, seperti gambarannya sebetulnya kalau dari sisi kumulatifnya sampai bulan Juli ya sudah 1.500 ya atau 55%, itu ya lumayan lah kira-kira gitu ya. Tapi memang karena ada hal lain yaitu kita mentarget defisit kita cukup lebar di 2024 ini, sehingga walaupun penerimaan sudah 55%, tetap saja trennya itu ada sisi growth yang negatif gitu ya. Sekitar masih 4,8 atau sekian gitu ya. Jadi ada sekitar 5%-an lah kira-kira gitu. Lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Juni begitu. Tapi tetap saja angkanya turun ya. Itu ibaratnya early warning lah gitu ya untuk sisi penerimaan. Nah, sementara belanja. Nah, belanja ini memang tipikal belanja kita itu selalu menumpuk di triwulan keempat, Mas Pras gitu. Jadi bahkan ya kadang-kadang hampir 50% dari belanja itu mengendap di triwulan 4. Jadi eksekusinya itu di triwulan 4 ya, karena ada aspek-aspek birokrasi ya yang tidak bisa cepat dan lain-lain begitu. Nah, kalau kita perhatikan ke depan bagaimana? Nah, sampai dengan Desember ya dugaan saya memang tadi ya pelebaran defisit itu akan
terjadi ya dari bulan ke bulan ya, dengan harapan tidak melebihi dari target APBN begitu ya. Sebetulnya targetnya itu defisit kita itu sekitar 522 triliun sampai akhir tahun. Kalau sekarang 93 triliun itu ya masih quote and quote masih cukup aman ya dalam konteks fiskalnya begitu. Tetapi akan terjadi nih pelebaran berikutnya. Tentu saja kalau saya sih berharap ya berhenti di angka 500-an itu ya, sesuai dengan target dan rencana. Walaupun ada outlook menggambarkan nanti akan ke 2,7 begitu. Nah, kalau 2,7 berarti apa istilahnya ya, SBN yang akan dikeluarkan lebih banyak lagi begitu kan. Dan ini sebetulnya akan menghambat nih ke sektor real ya, ke dunia usaha, ke Mas Agawira ini ya dan teman-temannya begitu, karena ibaratnya sektor keuangan itu semakin akan digoda dengan suku bunga SBN yang cukup menggiurkan ya. Di luar itu juga di sisi Bank Indonesia ada SRBI dan lain-lain yang untuk menjaga stabilitas rupiah, itu juga ada insentif ininya ya, bunganya yang dia kalau moneter dan fiskal sama-sama kontraksi ya dunia usaha tidak akan bisa bergerak, kira-kira begitulah gitu. Jadi tantangan semacam itu ya ke depan begitu. Itu dia potensi 2,7% begitu ya terhadap PDB. Lantas bagaimana Pak Anggawira, Anda melihat begitu dengan pelebaran defisit ini, sebenarnya ada nilai positif yang ditunggu-tunggu tidak sebagai pelaku usaha begitu? Apalagi tadi ada di sisi pendanaan misalnya dari swasta ataupun pemerintah dengan insentif ataupun kebijakan-kebijakan lainnya nih, silakan. Ya, tentunya sebenarnya dengan rezim kita adanya pelebaran defisit itu kan sebenarnya ingin mendorong agar terciptanya produktivitas ya, Mas Pras ya. Tapi tentunya tadi juga disampaikan juga oleh Mas Eko pola penganggaran atau pola belanja pemerintah baik pusat dan daerah ini masih belum memenuhi daripada prioritas-prioritas yang kita harapkan. Dan juga dalam konteks bagaimana melakukan penyerapan anggaran ini Mas Eko perlu kita soroti benar, karena ini hal yang selalu berulang dari tahun ke tahun gitu. Harusnya ya belanja itu yang kencang itu di awal bukan di akhir gitu kan. Kalau di akhir ini kan artinya kita kehilangan momentum, kehilangan waktu gitu loh. Waktu 10 bulan ini sangat berharga. Ibaratnya kalau kita bangun 1 unit rumah itu sudah jadi gitu loh, Mas. Tapi kenapa mereka baru menyelesaikannya, atau kadang-kadang malah harus sampai pindah ke tahun anggaran baru penyerapannya. Ini kan ada hal yang keliru ketika konteks penyerapan anggaran. Dan di sisi lain juga harus diperhatikan, dan ini selalu saya kritisi, bagaimana ketika KPI daripada kementerian lembaga atau pemerintah daerah itu selalu tentang penyerapan anggaran gitu loh. Jadi terkadang orang berlomba-lomba di akhir untuk membuat suatu kegiatan yang mengada-ngada gitu loh. Nah, ini yang perlu kita kritisi bersama. Padahal kan harusnya KPI ketika anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang diukur itu produktivitasnya, bukan penyerapannya. Kalau penyerapannya yang diukur ya suruh aja anak SD gitu loh ya untuk ngurus pemerintahan ini gitu. Kita nggak perlu orang-orang yang luar biasa gitu. Jadi memang harus ada mekanisme lain dari Kementerian Keuangan ke depan, atau mungkin nanti badan anggaran atau apa di pemerintahan baru ini, untuk menentukan KPI daripada kementerian lembaga, pemerintah daerah, bukan hanya tentang penyerapan anggaran. Jadi seolah-olah pemerintah daerah atau kementerian lembaga itu takut kalau anggarannya tidak terserap gitu loh, ya kan? Lalu dengan mengada-ngada buat supaya di tahun berikutnya tidak terjadi pengurangan anggaran. Ini selalu berulang gitu. Mungkin Indef nih bisa kasih sebuah formulasi yang tepat gitu loh, sehingga benar-benar kita kan punya keterbatasan anggaran gitu kan. Kita akui bersama kita punya keterbatasan anggaran itu kan harusnya ditopang untuk hal-hal yang produktif gitu loh, untuk menopang pertumbuhan. Nah, ini kan perlu ada strategi yang khusus gitu loh. Baik Pak Angga, ini menarik nih. Lantas Pak Eko, bagaimana upaya agar benar-benar defisit ini memberikan manfaat yang luas juga nih bagi perkembangan dunia usaha tadi yang digarisbawahi Pak Angga, kan bagaimana koordinasi, sinkronisasi kebijakan pusat daerah seimbang, sehingga harapannya pembukaan mungkin investasi di daerah sejalan dengan keinginan pelaku usaha, kemudian tadi beragam kebijakan-kebijakan untuk bagaimana menggunakan dana anggaran APBN APBD ini tidak di akhir tahun. Ya, saya sepakat tuh dengan Mas Angga tadi ya, gambarannya sebetulnya kalau mau mempush anggaran, jadi
defisit ansih ya, hanya sekedar memperlebar defisit itu belum tentu akan menumbuhkan perekonomian yang lebih baik. Oke. Karena ada prasyarat lain yang seperti dibilang Mas Angga tadi, kapan pencairannya kira-kira gitu. Kalau dicairkan di triwulan 4 momentumnya sudah hilang ya. Jadi hanya sekedar untuk menyesuaikan atau mencapai target pengeluaran doang begitu ya, atau belanja saja begitu. Tapi impact ekonominya akan rendah. Nah, menurut saya ke depan harus ada perbaikan begitu, bagaimana belanja ini supaya punya impact kepada perekonomian atau defisit ini punya impact kepada perekonomian, ya harus dipastikan bahwa maksimal di tengah semester ya, seperti sekarang ini sudah katakanlah terrealisasi misalkan 50% dari targetnya begitu. Kalau ini kan masih kecil sekali ya, baru 93 triliun begitu. Kalau dikatakanlah di-push di awal itu punya impact begitu kepada perekonomian. Nah, kita harapkan nanti itu terjadi begitu. Kalau ini nanti perkiraan saya juga akan terjadi pola yang sama ya, di triwulan keempat baru akan ngegas lagi begitu kan, karena ada momen pilkada serentak begitu ya, dan juga momen penyerapan anggaran yang memang secara siklus selalu di triwulan 4. Ya, ini problem baik di pusat maupun di daerah begitu. Dan yang kedua, ada challenge soal penerimaan sebetulnya di sini ya Mas Prastia tadi ya. Nah, tapi kita harapkan itu juga kemudian jangan tiba-tiba menerapkan katakanlah ya kebijakan-kebijakan baru yang membebani dunia usaha begitu. Kalau itu yang terjadi, nanti ekonomi kita justru akan semakin berat lagi untuk tumbuh sesuai target begitu. Berarti memang tantangan masih banyak, meskipun tadi upaya-upaya untuk bisa defisit anggaran ini terjadi misalnya sampai dengan 2,7%, tapi diharapkan benar-benar ada hasilnya begitu ya Pak Eko dan juga Pak Angga yang merasakan dari dunia usaha. Kita akan lihat nanti bagaimana di masa transisi ini fokus pemerintah begitu dengan pelebaran defisit ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang luas juga nih untuk bisa menggeliatkan lagi aktivitas perekonomian di Indonesia dari pusat sampai dengan daerah. Terima kasih atas informasi, data dan juga analisis yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, kemudian juga Mas Angga Wira begitu sebagai pelaku usaha. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Eko juga Mas Angga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, makasih. Sampai ketemu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.